kesolihan itu sebenarnya sejatinya itu berpengaruh terhadap orang-orang terdekat kita. Maka kalau ada orang ngomong rusak kawak dewe itu sebenarnya enggak, kesolehan kita itu berpengaruh besar terhadap orang-orang terdekat kita. Rusak dan tidak rusaknya kita itu bukan diri kita ya. Orang terdekat itu berpengaruh. Kalau kita menjadi seorang ayah dan punya anak, maka kesolehan kita itu berpengaruh terhadap anak kita. Rusaknya kita itu berpengaruh terhadap anak kita. Dalilnya itu ada dalam surat Yusuf ayat 82. Wa amal jidar li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahuma kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihah. Ayat ini berbicara tentang Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam. Jadi ketika Musa dan Khidir bertemu, ya, kemudian mereka berhenti di sebuah negeri. Kemudian berhenti di situ ada dinding rumah yang hampir roboh milik dua orang anak yatim, kemudian diperbaiki oleh Khidir alaihissalam dan Musa alaihissalam. Ya. Singkat cerita, Musa ini kan nggak sabar. Sebenarnya sudah diwanti-wanti sama Khidir alaihissalam, seorang nabi. Kene melu aku gak sabar sebenarnya. Pak insya Allah sabar aku melu. Ceritanya kan maksud banget itu Musa dan Khidir. Akhirnya bertemu mereka di sebuah negerinya penduduk kampungnya jahat-jahat pada saat itu. Ya, minta musafir, minta tolong untuk diberi makan juga nggak dikasih makan. Musa alaihissalam dan Khidir tiba-tiba berhenti di sebuah rumah milik dua orang anak yatim yang hampir roboh tadi. Tiba-tiba Khidir ini bangun rumahnya ini, temboknya dibenerin. Musa juga sama tuh. Ketika sudah capek Musa ngomong, lah kowe kok benerin rumah sing hampir roboh milik penduduk yang jahat-jahat seperti itu. Ya. Kemudian Khidir mengatakan sudah, perjalanan kita cukup sampai di sini karena dari depan sampai belakang perjalanan kamu termasuk orang-orang yang gak sabar seperti itu. Baru dijawab turun ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Jadi dinding ini milik dua orang anak yatim. Dan di bawah dinding ini ada peninggalan harta bapaknya. Bahkan abuhuma sholihah. Lah kuncinya ini di ayat terakhirnya. Kenapa Allah mendatangkan dua orang nabi untuk membangun dinding yang hampir roboh tadi, yang dalamnya adalah harta peninggalan bapaknya? Wa abahu wa kana abuhuma sholihah. Karena dulu bapaknya itu orang yang solih. Jadi rupanya Allah mengirimkan dua orang nabi untuk menjaga dua orang anak yatim ini, rumah seorang anak yatim ini, dua orang anak yatim, gara-gara bapaknya yang solih. Ya. Kalau rumah jenengan itu dibangun oleh tukang yang adzan duhur nggak pernah sholat. Ya. Ada anak yatim yang rumahnya itu dibangunin oleh dua orang nabi. Rumahnya hampir roboh, yang bangun itu dua orang nabi, Musa dan Khidir. Karena abuhuma sholih, karena bapaknya dulu seorang yang soleh. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, itu tafsirnya lebih ngeri lagi. Rupanya anak yatim ini turunan yang ketujuh dari bapaknya yang soleh. Jadi cicit-cicitnya, jadi kesolehan bapaknya itu bisa menjaga anaknya sampai turunan yang ketujuh. Maka ada istilah harta seseorang itu nggak habis dimakan 7 turunan. Ini kesolehan bapaknya itu nggak habis dimakan 7 turunnya. Maka kalau ada orang bapak ngomong aku sayang banget mas kalau anak tuh, tapi nggak pernah sholat, maka bisa dipastikan kasih sayangnya itu bohong. Kenapa? Kasih sayang jenengan terhadap anak itu dibuktikan dengan menjaga kesolehan diri seorang ayah. Itulah kenapa seorang anak kok beling banget, karena ayahnya enggan menjaga kesolehan dan Allah enggan memberikan penjagaan kepada anak-anak. Maka ketika jenengan mau beling atau mau rusak, ingat rusaknya itu berpengaruh dengan anak. Ya. Maka ada seorang bapak itu nggak pernah ninggalin sholat wajib berjamaah di masjid. Setelah sholat wajib ditutup sholat sunnah, sholat wajib ditutup. Kemudian ada orang iseng nanya, ya, ada orang iseng, Pak, jenengan ini kok sholat wajib terus di masjid, baru sholat wajib ditambahi sholat sunnah mana ya seperti itu. Lagi ngopo seperti itu. Kemudian jawaban seorang bapak ini menggetarkan hati. Ya, aku khawatir kalau aku meninggalkan sholat wajib dan sholat sunnahku, Allah enggan menjaga kesolehan anak-anakku. Allah enggan menjaga kesolehan anak-anak. Permasalahannya dengan apa kita menjaga anak-anak kita? Rupanya dengan kesolehan diri kita yang akan menyebabkan Allah menjaga.